daerah itu, entah itu wali kota, bupati, ataupun gubernur, itu tinggal menunggu waktu saja mereka ketangkap. Ini terjebak melakukan korupsi karena biaya politik tinggi, atau biaya politik tinggi dijadikan alasan karena sebenarnya mereka memang sudah ingin mengeruk kekayaan sebenarnya? Mereka dari awal sudah pengen korup. Tobatnya kepala daerah tidak korupsi tergantung diri mereka ketika mereka maju. 6 bulan berjalan di sepanjang tahun 2026 ini, 9 kepala daerah terjaring kasus korupsi. Jika dihitung sejak Pilkada serentak 2024, 15 kepala daerah ditangkap karena kasus korupsi. Mengapa kepala daerah kerap terjebak kasus korupsi? Kita akan bahas dalam Kasih Paham edisi kali ini bersama dengan mantan penyidik KPK 2013-2021, Yudi Purnomo Harahap. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mas Yudi, kalau kita mengamati 3 kasus terakhir, 3 kasus yang melibatkan kepala daerah, Bupati Kuantan Singingi, kemudian Bupati Langkat, dan Bupati Sukoharjo. Apa yang mungkin bisa diambil benang merahnya dari ketiga kasus ini? Adakah sesuatu yang baru dari kacamata Anda sebagai mantan penyidik? Kalau kita bicara mengenai modusnya B aja. Biasa saja dan selalu dilakukan sama seperti 200 kepala daerah yang lain. Kenapa? Karena biaya politik dan untuk ikut dalam kontestasi demokrasi pemilihan pilkada langsung yang begitu besar mengakibatkan biaya mereka secara pribadi membengkak. Biayanya ada yang dari mereka sendiri, kemudian ada juga yang dari para donatur-donatur yang kalau dalam dunia perpolitikan kita sebut sebagai bohir. Bohir ini biasanya mereka akan memberikan pinjaman tanda kutip sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin ada 15 miliar, 20 miliar, 25 miliar. Ada yang nanti perjanjiannya itu akan diganti dengan proyek karena no freelance, tidak ada makan siang gratis. Artinya nanti akan diganti sesuai dengan uang yang sudah mereka pinjamkan, plus nanti biasanya ada bonusnya lah atau tetap kembali dengan jumlah uang, tetap jumlah uang yang sesuai dipinjamkan, tapi juga ada bunganya. Ada bunganya, oke. Jadi tidak ada sesuatu yang baru ya dari kasus-kasus pengungkapan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Selalu modusnya memang itu-itu saja. Ya, kalau kita bicara mengenai modus kepala daerah kan berbeda dengan menteri, berbeda dengan pejabat yang lainnya. Mereka kan sebenarnya tanda kutip adalah birokrasi di level daerah yang kemudian berubah menjadi raja-raja kecil. Saya selalu mengatakan bahwa kepala daerah itu, entah itu wali kota, bupati, ataupun gubernur, itu tinggal menunggu waktu saja mereka ketangkap. Karena tadi biaya yang begitu besar, sementara begitu mereka menduduki jabatan, mereka kemudian ternyata, biaya untuk untuk mengembalikan dana itu nggak bisa dari gaji aja. Gaji mereka paling hanya berapa juta gitu kan, ada aturannya, itu sangat kecil sekali. Akhirnya tadi mereka mencari pertama itu proyek. Akhirnya mereka main anggaran, Mereka kemudian merekayasa lelang, tentu dengan bantuan anak buahnya. Makanya kepala dinas PU itu yang terkait dengan proyek-proyek itu di setiap daerah itu tangan kanannya kepala daerah. Mereka yang bertugas mengumpulkan uang dari proyek-proyek meminta swasta. Kemudian yang kedua dari perizinan. Tapi sekarang perizinan sudah tidak lagi sudah ditarik ke pusat. Kemudian yang ketiga, nah ini yang saat ini karena dana transfer daerah dan sebagainya sudah mengecil gitu akhirnya mereka melakukan pemerasan kepada bawahannya, karena kemudian akhirnya ada
kejadian pegawai kepala OPD harus menyetor kalau masih ingin di jabatan tersebut. Kemudian yang terakhir terkait dengan jual beli jabatan, mutasi dan lain sebagainya. Menduduki jabatan harus segini, termasuk juga kalau menduduki suatu jabatan di dinasnya ada anggaran 10%, misalnya 10 miliar, ya diminta 20%, 30%. Artinya sebenarnya modus dari kepala daerah ini kan kebanyakan tunai ya. Kemudian juga mereka memintanya itu ada juga yang momentum. Misalnya hari raya, makanya menjelang hari raya kan banyak OTT atau menjelang Kenapa tahun baru. hubungannya hari raya dengan OTT? Karena mereka butuh uang banyak. Ya untuk bagi-bagi lagi. Untuk bagi-bagi lagi dan sebagainya. Jadi ya semacam itu ya Robin Hood versi koruptor gitu ya. Mereka ngambil duit tapi bagi-bagi. Tapi kan bagi-bagi itu ada pamrihnya juga supaya mereka nanti akan dipilih lagi. Nah, ditambah juga dengan birokrasi yang di Pemda itu, bagaimana anak buah itu yes bos aja. Ya, anak buah itu diperintahin melakukan pelanggaran hukum mau aja. Ya, anak buah disuruh merekayasa lelang mau aja. Memenangkan si A si B pengusaha mau aja. Karena kenapa seperti itu? Karena para pegawai di daerah ya kan itu mereka terbelenggu. Ya, kalau mereka nggak ikut, mereka nanti dinonjobkan, difungsionalkan, dipindahkan ke daerah yang jauh. Ya, atau kemudian mereka yang sebelumnya menduduki jabatan strategis jadi nggak strategis. Sementara di daerah ada semacam psikologis ya, ketika dia jadi PNS dia duduki jabatan karena prestise gitu kan. Jadi seperti itu, sehingga kalau kita melihat ya akhirnya banyak kepala-kepala OPD yang terjerat juga ya korupsi bersama-sama dengan kepala daerah. Dan memang satu lagi yang terakhir Mbak Tasya yang menarik, bahwa tidak pernah ada kapoknya kepala daerah untuk kemudian melakukan korupsi lagi. Saya bulan lalu ketika ada OTT kepala daerah ya, itu saya katakan bahwa besok pasti akan ada dan terbukti kan 3 yang tadi Mbak Tasya sampaikan, Langkat ya kan, Kuansing ya kan, kemudian Sukoharjo yang terakhir. Kita mau lihat, mungkin saya ingin lihat lebih rinci ke tiap kasus ya, Mas Yudi, supaya kemudian kita bisa menganalisa kira-kira modus mereka tuh seperti apa. Kalau untuk Suhardiman, Kuansing, itu modusnya dia meminta mobil. Ya kan, meminta mobil Land Cruiser yang ternyata sudah dilakukan pada periode sebelumnya kepada orang yang sama juga, membeli Pajero 700 juta. Ini pada 2 kandidat Sekda, Fahdiansyah dan Zulkarnain. Kemudian dia juga memotong penghasilan petani dari koperasi unit desa. Kalau Syah Afandin ini meminta fee ke Yakub Abdal Al-Mu'arif, ini dari swasta, tapi juga tim ses dia ketika maju dalam pilkada. Minta fee 10% dari proyek Disdik dan 17% dari proyek Disperkim. Kemudian sudah dibayar, dicicil tampaknya dari pihak swasta itu, kemudian minta lagi 300 juta untuk komitmen fee-nya. Ini kalau lihat dari 2 ini saja, kita belum bahas untuk etik ya Mas Yudi. Dari 2 ini saja kok terasanya kepala daerah hampir mirip seperti lintah darat jadinya ya Mas Yudi? Ya, karena kepala daerah ini kan mereka merasa sebagai raja-raja kecil. Kemudian ini kan juga warisan kolonial ya, ketika bupati gitu ya, itu merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kolonial Belanda, ya kan? Dan itu kan akhirnya sampai sekarang. Jadi ketika orang menjadi kepala daerah, dia merasa dilayani, dia merasa bukan pelayan dari masyarakat, apalagi yang korup dan tidak berintegritas. Kalau tadi disebutkan modus-modus yang Mbak Tasya, itu kan modus-modusnya hanya modifikasi saja. Misalnya tidak menerima langsung, tapi dalam bentuk mobil yang dikreditkan, gitu kan. Kan saya tidak terima uang ya, tapi kan terima mobil. Ya kan, kemudian VV proyek. Dan tadi tim sukses kan juga sama, tadi saya katakan. Bohir-bohir yang jadi tim sukses kan akhirnya dia mengerjakan proyek, ya kemudian dia juga harus menyetor juga. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada modus yang signifikan, karena sebenarnya korupsi para bupati ini sebenarnya nggak terlalu canggih, karena mereka masih melibatkan uang tunai,
masih yang ada dalam rentang kendali mereka, entah itu anggaran, entah itu mutasi, ya kan, entah itu lelang jabatan. Dan Mbak Tasha, yang paling menarik juga bagaimana kalau ada suatu kasus pengadaan barang dan jasa, ya pasti kepala daerah itu kena bareng dengan kepala dinas PU. Iya. Ya itu bukan pasti sih, sebagian besar banget ya. Kalau ada yang anomali ya, saya nggak tahu itu kenapa ada anomali. Tapi seharusnya kepala dinas PU kena sama bupatinya atau gubernur ataupun wali kota. Sama seperti kalau misalnya kepala daerah kena OTT KPK terkait dengan sekda. Nah, itu udah bisa dibilang bahwa itu terkait dengan lelang jabatan, mutasi, ya kan, karena sekda itu kan pejabat tinggi yang mengatur mutasi, rotasi dan sebagainya, ya kan. Artinya di sini kita bisa ngelihat Polanya sebenarnya sama. Polanya sama dan itu saja, dan saya selalu mengatakan KPK tinggal nunggu waktu aja. Karena jadi kalau bisakah Mas Yudi katakan bahwa sebenarnya ini dilakukan oleh semua kepala daerah? Ya kita nggak bisa nuduh seperti itu. Tetapi dari yang kebanyakan ketangkep, ya kan modusnya sama. Yang kedua, kebutuhan mereka akan uang sama. Kemudian yang ketiga, mereka juga harus merawat jaringan mereka. Ya, yang keempat, mereka kan selama 5 tahun menjabat, kekuasaannya sama. Mereka punya kekuasaan dalam anggaran, mereka punya kekuasaan terhadap PNS atau birokrasi, ya seperti itu. Terkadang apakah kemudian tidak berintegritasnya itu terjadi pada saat menjabat? Tidak. Saya selalu mengatakan bahwa mereka sudah punya niat dari awal untuk korup. Bukan karena begitu menjabat, oh kayaknya duitnya banyak. Enggak, pasti mereka ketika maju sebagai kepala daerah mereka sudah paham. Ini baru yang tadi saya katakan kalau dia tunggal ya. Ini kalau bicara dinasti lebih sadis lagi. Ya. Oke, kita bahas yang etik ya, karena nyambung dengan dinasti nih. Karena kan ini kan kelanjutan dari tradisi suaminya kalau menurut KPK kemarin dikatakan bahwa Sukoharjo ya. Iya, Sukoharjo, Etik Suryani. Dia jadi modusnya modus setoran upah pungut pakai kode perintah. Kode perintahnya lucu sih. Kalau bisa dikutip, Podokno karo Bapak. Podokno karo Bapak. Jadi ini kan memang mau menunjuk bahwa yang periode-periode sebelumnya juga seperti ini. Dan menariknya karena KPK sampai menyita 21,2 miliar rupiah dan ada emas 2,5 kilogram logam mulia. Nah, dan ini memang memeras, tapi kemudian juga meminta kepala BPKAD untuk menarik 40% dari insentif yang diterima pegawai. Ini kan berarti sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi menahun ya Mas Yudi. Ini tidak adakah menurut Mas Yudi sebagai mantan penyidik alarm yang sebenarnya seharusnya bisa mencegah sebelum ini kemudian berlangsung dalam berapa? 3 mau 4 periode berarti sekarang? Ya, sebelumnya tentu saya harus menjelaskan dulu mengapa sistem demokrasi di Indonesia itu ada kelemahan. Karena orang yang buruk tapi kemudian karena dia mampu untuk bisa memenangkan konstelasi demokrasi, karena mungkin dia mendapatkan dukungan yang besar dan sebagainya, padahal kan masyarakat nggak tahu dia sebenarnya seperti apa, misalnya korup dan sebagainya, akhirnya terpilih lagi. Ketika terpilih, kan sekarang maksimal kan 2 periode 10 tahun. Sementara 10 tahun biasanya orang itu masih punya kemampuan, masih sehat, masih segar, tapi mereka masih ingin berkuasa, hasratnya akan kekuasaan. Akhirnya mereka ngapain? Akhirnya anaknya atau istrinya dimajukan. Sistem dinasti ini, dari pengalaman saya sebelumnya, yang terjadi adalah pemerintahan berikutnya itu adalah bonekanya. Sebenarnya suaminya inilah yang kemudian mendominasi. Justru kepala dinas atau kepala OPD lapornya kepada suaminya. Istrinya yang jadi bupati misalnya itu hanya seremoni, gunting pita, peresmian gedung gitu kan, atau memimpin rapat-rapat ringan. Tapi kepatuhan dari birokrasi justru bukan ke istrinya, karena orang paham bahwa sebenarnya berkuasa adalah suaminya. Nah, inilah yang kemudian kita melihat bagaimana rumah dinas tidak berpindah dari keluarga itu. Kalau misalnya 10 tahun suaminya
10 tahun istrinya. Kemudian 10 tahun anaknya, 30 tahun keluarga itu ada di rumah dinas. Entah besok cucunya. Iya. Ya, ini yang menarik memang. Tapi ya, kalau kita bicara mengenai Bu Etik ya, yang kemudian kemarin Sukoharjo, ini kan tentu ada hal yang sama ya, bahwa ternyata periode sebelumnya suaminya bukan hanya mewariskan kekuasaan, tapi juga mewariskan legacy ya untuk korupsinya. Ya walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka ya bupati yang lama ya, atau suaminya entah kenapa, mungkin karena sakit atau apa gitu ya. Tapi kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata penggantinya pun ya, walaupun infonya kan sakit sehingga tidak bisa ikut dalam pemerintahan seperti yang lain gitu ya, dinasti-dinasti yang lain, tapi kan ternyata tetap juga mengeruk uang. Iya. Dan ini yang bagi saya sangat menarik, bahwa uangnya kan juga banyak. Banyak. Ya, mungkin kalau nggak salah dia hanya 2M ya selama berapa tahun ya, tapi kan kalau lihat 21M kan udah bisa ketebak lah. Iya. Ya kan, itu uangnya dari mana saja, termasuk emas 2,5 kilo. Memang sekarang emas ini jadi primadona, harganya mahal, bentuknya kecil. Iya. Jadi banyak koruptor-koruptor yang kemudian menggunakan emas sebagai sarana ya untuk suap, gratifikasi atau pemerasan. Nah, kembali lagi kan orangnya juga sama ya, yang lalu dengan yang sekarang gitu kan, istilahnya kurir-kurirnya ya kan, pemungutnya, tapi kan akhirnya jadi korban adalah pegawai-pegawainya. Kasus yang sebelumnya bagaimana pegawai-pegawai yang diperas itu harus ya minjem duit ya kan, entah mungkin pinjol atau menggadaikan sertifikatnya, ya kan, kasihan. Sementara akhirnya yang terjadi birokrasi bukan lagi berdasarkan merit system. Orang menduduki jabatan karena bayar. Ketika orang menduduki jabatan karena bayar, yang terjadi apa? Trickle down effect. Yang terjadi adalah ketika orang dia membayar, maka dia harus balik modal. Cara ya. Oke, Mas Yudi, tapi kalau bicara biaya politik yang mahal sebagai alasan mengapa kemudian korupsi di kepala daerah ini terus berulang, Anda percaya tidak bahwa memang itu alasannya, atau jangan-jangan itu cuma alasan karena sebenarnya mereka pada dasarnya memang rakus saja, atau yang mana sebenarnya yang benar? Yang semua mendominasi. Ini terjebak melakukan korupsi karena biaya politik tinggi, atau biaya politik tinggi dijadikan alasan karena sebenarnya mereka memang sudah ingin mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya? Mereka dari awal sudah pengen korup. Mereka kan ketika mau menjabat kan sudah menghitung berapa APBD-nya, berapa potensial pendapatannya, berapa yang bisa dikorup. Maka kemudian mereka selaraskan dengan apa yang mereka keluarkan ketika pemilu. Atau ketika pilkada. Sehingga tidak mungkin ada daerah yang APBD-nya kecil, pendapatannya kecil, ya kan? Termasuk juga nggak ada sumber daya alam, bupati atau wali kota mau ngeluarin ratusan miliar. Ya. Artinya biaya besar terkolerasi dengan keinginan mereka menggebu-gebu untuk korup. Jadi ketika kemudian mereka berani mengeluarkan untuk daerah yang daerah kaya alam misalnya, mereka udah begitu, wah saya akan dapat 300M nih. Ya mereka pasti akan berani untuk mengeluarkan sebanyak itu, sehingga ketika nanti menjabat mereka akan korup. Nah sekarang kan yang menarik adalah kenapa sebanyak 15 ini ya, semenjak 2024 pas semenjak pilkada langsung, padahal udah ikut retret, ya kan? Udah anti korupsi dan sebagainya, karena kebutuhan akan uang itu begitu besar. Ada sistem e-budgeting, e-katalog, itu tidak berhasil ya Mas? Tidak berhasil kan, itu sistem. Apa celahnya? Itu kan sistem ada orangnya juga. E-katalog bisa diakalin, saya nggak tahu di versi berapa, kan bisa diakalin siapa yang menang, ya kan? Dipanggil, intinya kalau bupati atau wali kota yang bilang A yang menang, A yang ditunjuk, ya kan bisa juga. Ya kan? Jadi sebenarnya sistem itu tidak berjalan 100% ya? Mau sistem sebagus apapun kalau orangnya korup pasti bagus. Sistem yang banyak celah kalau orangnya bagus pasti bagus dan berintegritas. Fakta bahwa 15 kepala daerah ditangkap kasus korupsi
kemudian tidak jera-jera juga untuk kepala daerah lainnya, menurut Anda ini menggambarkan apa? Apakah menjadi koruptor dan ditangkap itu tidak menakutkan lagi buat kepala daerah? Ya tentu tidak menakutkan karena sekarang ini terframing bahwa yang ditangkap itu adalah orang yang dipilih-pilih. Ya kan, udah dipilih-pilih, ya kan, dianggap sial gitu kan, ketangkap itu sial gitu kan. Masuk penjara pun ya penjaranya enak. Ya kan, bahkan ada penjara yang mewah. Jadi resiko tertangkap dan dipenjara itu cukup sepadan dengan uang yang dihasilkan. Apakah seperti itu? Karena korupsi itu adalah resiko besar, ya kan, tapi pendapatnya besar. Gainnya besar juga. High risk, high gain. High gain. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Jadi mereka begitu masuk penjara mewah, begitu masuk penjara hukumannya ringan. Rata-rata kalau saya baca di ICW tahun 2024 kalau saya 3,3 tahun 3 bulan gitu kan. Kemudian yang mengenaskan sekarang mau justice collaborator nggak justice collaborator bisa dapat remisi, bisa dapat bebas bersyarat. Sementara remisi kan kita lihat sering kita baca kan kerja bakti bisa dapat remisi, berbuat baik remisi gitu kan, hari raya dapat remisi, kemudian hari hari nasional dapat remisi gitu kan. Ya mungkin kegiatan-kegiatan bakti sosial atau donor darah juga bisa dapat remisi gitu kan. Artinya kemudian keluar penjara tetap kaya. Keluar penjara tetap kaya ya. Bahkan disambut. Ya kan kayak pahlawan. Saya sering melihat bagaimana sambutan dari para pendukung itu, ini kayak pahlawan nih, kayak kemarin baru-baru lalu kan juga ada. Ya kan? Saya pikir jangan-jangan hanya di negeri kita ini koruptor dianggap sebagai pahlawan kan begitu. Nah, jadi kembali lagi memang ketika kepala daerah itu korup, ya mereka sudah tidak memikirkan ditangkap atau tidak. Jadi kalau ditangkap dianggapnya sial. Tapi kalau tidak ditangkap maka mereka bisa untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Karena dalam pikiran para kepala daerah yang korup adalah selama masih menjabat, selama masih berkuasa, selama masih ada orang yang masih duit, selama masih ada anggaran, di situ mereka akan korup. Sehingga Mbak bisa melihat bagaimana kayaknya kemarin kepala daerah di suatu tempat itu ya kan kena KPK ya kan, berikutnya kena lagi, sehingga ada hat trick di suatu daerah, ya kan, ada brace di suatu daerah atau di daerah masih ada satu-satu. Yang belum gimana? Ya bisa jadi yang belum itu antara memang dia tidak korup atau belum ketahuan. Karena korupsi teorinya mudah sekali, teori gunung es. Apa yang tampak di permukaan lebih sedikit daripada yang tidak nampak. Mas Yudi, tapi sebagai mantan penyidik, Anda pernah tidak punya pengalaman atau mengetahui bagaimana seorang kepala daerah itu mengembalikan biaya politik yang tadi kita sudah ketahui mahal tanpa melakukan korupsi? Ada tidak yang bisa melakukan itu? Saya belum pernah menemukan itu. Karena kan mereka kalau kayak begitu kan pasti nggak ada woro-woro gitu kan. Ya ketika menggalikan ya sunyi gitu kan. Ya nggak mungkin saya mengembalikan uang kan, nggak mungkin Mbak. Tapi kalau karena mereka mengembalikan uang dengan hasil korupsi ketangkep, baru kita bisa bahwa ternyata mereka itu menggenjot kepala BPKAD, mereka menggenjot ya kan, kalau BPKAD kan terkait dengan aset dan pendapat, mereka menggenjot Sekda, mereka menggenjot kepala dinas PU, kepala dinas pendidikan, ataupun dana alokasi khusus ya kan, DAK, dana alokasi umum, semuanya dilakukan gitu. Nah tadi saya katakan bahwa kayak kemarin kan terakhir kan yang ada seragam sekolah SD ya. Ya itu kan, itu bagaimana sekarang mereka sepertinya pikirannya udah suntuk gitu kan. Jadi apa yang bisa didapatkan uang diuangkan. Ya kan, bagi saya ini kan sangat berbahaya. Ya, akhirnya mereka tidak lagi memikirkan bagaimana melayani masyarakat. Mereka tidak memikirkan bagaimana istilahnya anggaran dikelola secara efektif efisien. Akhirnya kita bisa melihat contohnya aja Mbak Tasya. Kalau misalnya ya ada jalan aspal yang baru dibangun ya kan, yang baru di aspal dirapikan, tiba-tiba udah rusak. Karena pengusaha yang memberikan uang ya, mereka sudah menghitung Mbak Tasya. Mereka menghitung berapa mereka keluarkan, berapa keuntungan mereka. Akhirnya apa? Speknya diturunin. Aspal harusnya 13 cm jadi cuma 5 cm. Ya, kemudian akhirnya ini malah kerja 2 kali. Anggaran yang sudah disiapkan hilang, ya kan, terjadi kerugian
keuangan negara, akhirnya harus menyediakan anggaran berikutnya buat menambal yang rusak ini. Akhirnya harusnya buat sekolah, buat pendidikan. Tapi yang menarik memang ya bahwa dalam korupsi itu kan korban adalah masyarakat. Tapi masyarakat justru saya lihat belum menganggap uang yang hilang dianggap itu uang mereka, karena nggak langsung dari uang mereka gitu kan, karena rasa memiliki uang negara itu masih kurang lah gitu ya. Tapi kita lebih istilah benci ketika uang kita ya kan tinggal satu-satunya 100.000 di akhir bulan kecopetan. Nah begitu copetnya dapat kita gebukin gitu kan, yang terjadi gitu, karena saking marahnya. Nah saya ingin juga kita harus mencerdaskan masyarakat, para koruptor tuh ngambil uang kita. Kayak tadi yang terakhir yang Sukoharjo, bayangin 21 miliar. Ya kan, bayangin 2,5 kilo. Ya kan, di indeks ekonomi itu kan besar. Seperti itu, Mbak. Oke, kita harus break dulu Mas Yudi, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kasih Paham. Saya masih bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, ini kan kalau kita bicara atau memotret kasus korupsi kepala daerah, tadi kita sudah sama-sama bahas bagaimana polanya, modusnya tuh sebenarnya sama-sama saja. Tapi yang memang menarik dari pilkada serentak itu ada 15 orang. Mungkin saya bacakan dulu ya, kemudian bisa kita analisa seperti apa model-model suapnya. Yang pertama kali terjerat korupsi itu di Agustus 2025 ada Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, korupsinya fee proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Kemudian di November 2025 ada Gubernur Riau Abdul Wahid, fee proyek Dinas PUPR PKPP, dan ada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sugiri Sancoko ini catatannya menarik karena ada 3 kombo nih, suap jual beli jabatan, ada suap proyek RSUD, dan ada gratifikasi. Lengkap, tiga-tiganya dia kerjakan. Kemudian di akhir 2025 di Desember ini ada 2, ada Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, itu melakukan suap pengesahan RAPBD dan ada fee proyek, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ini kasus uang ijon waktu itu proyek miliaran rupiah. Kemudian di Januari 2026 di tahun ini yang kemudian kita data sebagai 9 kepala daerah di tahun ini, padahal baru 6 bulan, jadi 1 bulan mungkin ada 2 ya. Iya, ada yang 1,5. Iya, dipotong. Januari 2026 itu ada Wali Kota Madiun, Maidi, dia OTT memeras dana proyek dan dana CSR. Kemudian Bupati Pati, Sudewo, yang memang sudah di demo berkali-kali sebelumnya, itu dia melakukan jual beli jabatan perangkat desa dan ada kasus korupsi proyek jalur kereta api. Waktu DPR. Iya. Jadi ternyata tidak belajar ya. Iya, ternyata tidak belajar. Iya, itu diulang lagi ya berarti. Kemudian di Maret 2026 Bupati Pekalongan Fadia Arafik itu proyek pengadaan barang dan jasa. Betul. Maret 2026 juga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari itu melakukan kasus ijon proyek juga Dinas PUPR PKP. Masih di Maret, jadi Maret tuh ada 3 ya. Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman, ini dana OPD untuk THR, Forkopimda. Kemudian di April ada 1, Bupati Tulung Agung Gatut Sunu Wibowo melakukan pemerasan pejabat daerah. Di bulan Juni juga 1, Bupati Muara Enim Madison, korupsi pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan. Kemudian di bulan Juli yang tadi kita bahas terakhir, Bupati Kuansing, Bupati Langkat, dan Bupati Sukoharjo. Ini kan kalau mungkin kita sederhanakan modusnya 2 ya, antara begal anggaran biasanya juga melalui proyek, atau memeras anak buah melalui jual beli jabatan. Betul. Begitu ya. Kembali lagi saya bertanya, ini dengan pengetahuan semua aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi, kalau polanya sama saja Mas Yudi, harusnya kita lebih pintar dong ya merancang bagaimana caranya ada mungkin semacam alarm deteksi dini ketika itu mau dilakukan, ketika ada jabatan yang mau diisi, atau ketika ada pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan. Tidak punyakah kita satu sistem early detection untuk semacam kalau ada gempa bumi kan kita bisa tahu duluan kan ya Mas Yudi. Ini tidak ada dan dibiarkan saja kemudian menahun sampai kemudian kita baru tertangkap tangan dan ternyata sudah dari 2000 sekian dilakukan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kalau ada sistem yang seperti itu, korupsi jadi kejahatan B aja.
Kejahatan biasa aja gitu. Saya ya. bertanya ini maksudnya lebih ke begini Mas Yudi. Iya, paham aku. Apakah tidak ada inovasi dari aparat Betul. penegak hukum atau memang jangan-jangan aparat penegak hukumnya memang membiarkan korupsi ini berjalan? Membiarkan enggak, ya. Kan Atau saya terlalu katakan, susah untuk membuktikan atau seperti apa? enggak, ini kan saya bilang kejahatan luar biasa. Karena korupsi adalah kejahatan yang tersembunyi. Ya. Kalau enggak ada laporan, sulit untuk dibuktikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, korupsi juga, ya, itu ketahuannya kan bukan saat pertama kali, tapi kedua, ketiga, keempat. Ketika mereka sudah tidak lagi bermain rapi, ketika mereka sudah rakus. Dan yang paling menarik, mengapa kemudian lama baru ketahuan, pelakunya adalah orang nomor 1 di tempat tersebut. Dalam hal ini kepala daerah. Ketika orang nomor 1 kita bicara mengenai inspektorat, selesai, nggak akan berani inspektorat. Karena bilang, ini punya bupati, selesai. Kita bicara ada sistem, kalau bupatinya mau A, sistem itu akan ngikut kata bupati. Orang-orangnya adalah, walaupun mereka sebenarnya adalah ASN yang harusnya mengabdi kepada bangsa, negara, tanah air, bukan kepada pimpinan, tapi kan secara faktual, secara real, siapa pimpinan pada saat itu, disitulah mereka patuh. Ya. Oke, kalau itu masalahnya Mas Yudi, ini lagi-lagi kan kita memang bicara bagaimana penanganan korupsi kan sebenarnya sudah bertahun-tahun kita lakukan. Betul. Dan modusnya sama. Dan kemudian bahwa fakta bahwa ini adalah raja-raja kecil yang sepertinya tidak ada yang bisa membuat mereka takut atau Kecuali merasa ditangkap. kecuali ditangkap. Ya. Ya, artinya kan memang harus ada yang dibenahi dong. Pengawasannya memang sampai sekarang kita mungkin udah berpuluh-puluh tahun ya kita bicara bagaimana APIP itu lemah, inspektorat daerah itu takut karena dananya juga dipegang oleh bupati. Tidak adakah inovasi untuk membuat pengawasan terhadap kepala daerah ini berjalan lebih ketat? Ya kalau inovasi ya itu aja. Apa sih teori pengawasan? Ya melakukan audit, ya kan? Melakukan ya itu aja. Pengecekan, preemptif, ya kan? Tapi kalau kepala daerah dia bilang A, bubar itu semua. Sistem selesai semua. Makanya kuncinya itu di kepala daerah. Makanya saya berharap bahwa yang belum ketangkep itu artinya mereka bersih, bukan belum gilirannya ketangkep. Karena emang kayak dari Mbak Tasya jelaskan tadi kan, itu kan tentu ada orang-orang yang istilahnya terzolimi, ya, baik terzolimi harusnya mereka menang pengadaan jadi kalah, terzolimi orang mereka mau kerja, ya kan, buat anak istri gajinya masa harus nyetor. Bayangin misalnya harus nyetor 40 juta per orang, ya. Kan 40 juta buat anak istri. Gajinya berapa sih PNS-PNS itu? Akhirnya mereka kalau misalnya tadi masih untung ada PNS-PNS, akhirnya yaudah saya ngorbanin untuk sertifikat lah. Iya kan? Kalau ada yang parah adalah dia meres lagi di bawahnya. Iya, jadi lingkaran setan itu yang dikatakan lingkaran setan itu adalah dari atas meres ke bawah, bawah meres lagi gitu ya. Betul. Nah, ini menarik. Jadi bagi saya tobatnya kepala daerah tidak korupsi tergantung diri mereka ketika mereka maju. Bahwa kepala daerah tuh nggak mungkin nggak keluar puluhan miliar. Coba diulangi lagi. Tobatnya kepala daerah itu hanya bergantung pada mereka sendiri. Ini kita tidak punya harapan loh kalau kuatnya seperti itu, Mas Yudi. Saya bukan ya emang nggak ada harapan karena harus di mereka. Tadi saya katakan Mbak, sebagus apapun sistem, anak buah seintegritas apapun gitu ya, kalau atasnya busuk, Mbak Tasya, ikan busuk dari mana? Dari kepala. Ya, kalau kepalanya busuk, ke bawahnya busuk. Jangan mengatakan bahwa ASN nggak berani. Sebenarnya siapa banyak ASN yang mau kerja benar, nggak mau korup, nggak mau ngikuti perintah yang nggak benar, mau di jalan yang lurus, ya. Tapi kemudian akhirnya jadi permisif. Tadi saya katakan mereka takut dipindah, takut kehilangan jabatan. Padahal dalam birokrasi, ya, bohong kalau katakan nggak, jabatan itu bukan segala-galanya. Udahlah, orang itu mau kerja masuk birokrasi, ya pasti ingin dapat jabatan. Kalau enggak mereka nyari kerja yang lain, kan begitu. Jadi
ketika dikatakan optimis sebagai nggak bisa. Selama kepala daerahnya mempunyai niat korup dari dia mencalonkan diri, sehebat apapun sistem yang bangun, mau versi apapun sistem pengadaan barang dan jasa, ya itu nothing. Ya mau kemudian semakin diperkecil pun anggaran, masih tetap mereka korup. Sekarang aja mereka korup. Iya. Bedanya jumlah korup sekarang kan makin kecil, ya kan, dibandingkan pada masa lalu. Kayak tadi saya menduga uang yang banyak itu ada korupsi di masa lalu. Kalau sekarang ini udah kecil, tapi artinya gini, udah kecil pun Masih bisa korup. masih pengen korup, makanya Iya. dan dicari. Ya kan, mana yang misalnya di sini udah tertutup nih peluang korupsi, cari di mana-mana. Kayak tadi ada seragam anak SD, kan Iya. begitu. Nah, jadi kembali lagi Mbak, memang korupsi itu bukan sekedar sistem. Korupsi itu adalah dari pribadi. Apakah kemudian orang kaya yang maju untuk kemudian pilkada sehingga mereka keluar 30M, 40M, ya belum tentu juga. Saya sering menangkap juga sebenarnya udah kaya juga, tapi kan karena greed, karena rakus. Nah, kalau ada orang baik yang kemudian jadi kepala daerah tapi kemudian jadi korup, ada juga? ada juga. Akhirnya kan karena tadi, wah ternyata kekuasaan enak, ya kan? Wah ternyata saya bisa mendapatkan uang secara mudah. Korupsi itu kan easy money, ya. Istilahnya kalau mereka kerja keras kayak kita pegawai kan setiap bulan gitu kan. Kalau mereka kan setiap bulan nggak terhingga. Bulan ini bisa 2M, bulan depan bisa 3M. Ya, masalah nanti kemudian apakah uang tersebut akan ditimbun, ditaruh di berangkas atau kemudian dihabiskan buat yang lainnya, yaitu pasca korupsi kan itu nggak dianggap gitu kan. Ini ketika udah faulted melakukan korupsi, nanti barulah kalau dihabiskan atau disebar kemana-mana pakai teori follow the money gitu kan, seperti itu. Intinya kalau kita bicara korupsi kepala daerah, besok pasti akan ada lagi saat ini. Tapi memang fenomena menarik biasanya tiarap dulu. Ya, ini kan udah ada OTT nih. Kalau kita lihat tadi kan dari Agustus, ini tiap bulan ada nih Mas Yudi, Agustus, November, Desember, Januari, Februari mungkin ada nih Bupati Pati kayaknya. Maret, April, Mei nggak ada. Juni, Juli. Tapi ada juga yang melakukan korupsi dan tertangkap tangan ketika bulan Ramadan. Itu juga tetap terjadi ya? Iya, karena tadi kebutuhan. Jadi biasanya kalau udah ketangkep ini akan tiarap. Tiarap itu tidak mau menerima uang, memerintahkan pengusaha udah jangan ngasih dulu, atau anak buahnya ditarik, kamu jangan lobby-lobby dulu dengan pengusaha, ya kan? Atau anak buahnya birokrasi jangan nyetor dulu ke saya, ya simpen dulu, tapi simpen dulu gitu kan. Nanti suatu saat ketika mereka merasa feelingnya, ini KPK udah gak mantau, baru diambil. Jadi hanya menunda sementara. Maka bahasa saya tiarap. Tapi begitu dia nanti sudah merasa aman, kondisinya kemudian, wah kayaknya pakai feeling, memang pakai feeling juga. Terkadang feelingnya salah juga. Ya kan, ada beberapa pengalaman saya, dia salah kan, dikira KPK udah gak ada, begitu terima duit baru kita ketangkep. Nah, kemudian yang paling menarik bahwa ya kita harapkan tentu ada laporan dari masyarakat. Ya kan? Siapapun itu, ya kan, mau wakilnya kek, mau kepala OPD atau yang diperes dan sebagainya, yang mereka sebenarnya melapor, ya. Karena tadi kepala daerah ini kan ditakutin Mbak kalau di daerah, benar. Saya sering ketemu dengan kepala daerah itu, ya baik waktu di KPK maupun sekarang, ya mereka ditakuti di daerahnya oleh birokrasinya dan sebagainya, ya sehingga kemudian kita bisa melihat ya bagaimana banyak di birokrasi kita mental penjilat juga ada, ya leaking gitu kan. Mental penjilat sih di mana-mana ada Mas. Di mana ya? Tapi kan kalau di birokrasi kan tentu berbeda ya, karena kan harusnya mereka menjadi orang yang berintegritas. Misalnya adakah pegawai-pegawai yang melawan? Ada, tapi kan begitu langsung dipindah. Tapi kalau mereka melapor, ini kita bergeser sedikit ya. Kalau kemudian kita ingin mendorong lebih banyak lagi laporan di KPK sendiri. Kan kita tahu ya Mas Yudi, mungkin dari luar kita melihat, ini kok yang ditindak yang ini ya, kok KPK sekarang nindaknya korupsi daerah aja ya, yang seperti itu. Dari KPK sendiri ada pemilahan berarti kan, mana yang akan ditindaklanjuti dan mana yang tidak? Setahu saya sih KPK tebang matang ya, mana yang bukan matang. Tebang pilih ya? Bukan, tebang matang. Mana yang matang, alat buktinya kuat. Tapi memang berharap alat bukti itu datang dari laporankah atau? Biasanya laporan dulu, ya kan penyidik itu buta atas apa yang terjadi di luar sana. Sampai ada yang melaporkan, baru kemudian dengan
teknologi kita, dengan kemampuan kualitas penyelidiknya, ya kan, baru kemudian bisa membongkar itu. Namun sekali lagi memang harus digarisbawahi bahwa pelaporan itu sangat penting, ya. Makanya speak up itu penting, dan di KPK kan juga laporan itu kan, identitas dari para whistleblower ini kan itu kemudian dirahasiakan. Kalau sudah melapor tapi tidak diusut-usut juga Ya, gimana berarti tuh? buktinya kurang, Oh, ya oke. kan. Jadi buktinya kurang, ya kan, kemudian KPK tidak bisa menangani. Ya memang kalau sekarang ketika KPK kok hanya kepala daerah, ya saya pikir bisa jadi itu juga strategi juga, gitu kan. Mungkin KPK sudah trauma menangani kasus besar, gitu kan. Sehingga Strategi apa nih? Strategi KPK untuk aman-aman saja atau ya, bagaimana? safety player gitu kan. Hmm. Mungkin sekarang KPK sudah sempat gaduh di zaman sebelumnya gitu kan, udah sekarang safety player lah. Yang penting ada yang tangkepi, ya itu bisa juga. Ya kan, ya kan kita tentu kan bisa melihat berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu ya. Sudah terakhir kan paling Wamen, ya kan. Anggota DPR juga beberapa kasus nih belum ditahan gitu kan. Kemarin sih bagus juga nih, udah sekjen lah, ya kan, sekjen satu lembaga lah. Artinya kita berharap KPK kan bisa kok kayak dulu lagi, ya kan. Dulu pejabat Bisa ketua kayak lembaga dulu lagi. Mas Yudi negara. masih optimis ya KPK Hah? masih bisa seperti dulu lagi? Ya kalau optimis ya optimis aja gitu kan. Karena lembaga aja ada gitu kan. Orang istilahnya kan KPK ini kan sebenarnya kalau mau kembali ke masa lalu bisa juga gitu kan. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke kepala daerah. Saya ingin mengutip karena ini ada ada Ketua Komisi 2 DPR yang kemudian memotret bagaimana maraknya penangkapan kepala daerah terjerat kasus korupsi dan menyimpulkan bahwa ini karena gaji. Gaji pokok bupati itu hanya 2,1 juta, kalau total pendapatan legal dari tunjangan mungkin sekitar 5-6 juta. Jadi dia mengusulkan untuk kenaikan gaji. Menurut Anda ini solusi tidak? Kalau melihat pengeluaran dari kepala daerah yang begitu besar, puluhan M, kemudian korupsinya juga besar, puluhan M, miliar sampai puluhan M, mau digaji berapa bupati? Bisa jadi APBD-nya habis gitu kan buat gaji bupati wali kota. Tidak ada kenaikan gaji yang bisa menyamai angka korupsinya ya? Tidak, betul. Cerdas matanya. Tidak ada kenaikan gaji yang bisa menyamai korupsi yang bisa dapatkan. Dia bisa mendapatkan 20 M, emang negara mau ngasih 20 M? Kan enggak. Ya, ketika kemudian negara kasih 100 juta, tidak akan korup. Karena korup itu Mbak Tasya, itu sama seperti orang meminum air di laut ketika haus. Ketika dia meminum, yang terjadi malah makin haus. Iya. Korupsi itu adalah kejahatan yang kayak candu narkoba, adiktif. Saya nggak pernah menemukan orang sekali korupsi, korupsi atau obat, besok nggak lagi. Enggak. Tapi korupsi itu merupakan pengalaman dari seorang koruptor yang dipupuk dari bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada koruptor yang korupsi ketika dia langsung pejabat tinggi. Enggak. Pasti dari dia pegawai rendahan dulu. Okay. Dari dia bersikap permisif. Tidak ada koruptor yang langsung korupsi puluhan miliar, ratusan miliar. Tidak. Pasti dia dari step awal. Dari puluhan juta, dari ratusan juta. Itu yang namanya integritas. Integritas bukan hanya diomongkan. Integritas bukan hanya instan. Ya. Atau integritas bukan hanya saat itu. Tapi integritas dipupuk dari lama. Makanya pelaku korupsi ya akhirnya semakin membuat bahwa teori korupsi bukan hanya sekedar kebutuhan, ya, tapi juga karena rakus. Kalau kebutuhan sandang pangan papan berapa sih Mbak Tasya? Orang sampai punya uang di banker puluhan miliar itu emang makannya jadi 4 kali, jadi 100 kali sehari kan? Iya, enggak. Punya mobil 15-20 kan dipakai cuma sekali. Nah itu karena greed rakus. Kalau dulu Mbak Tasya, orang korupsi itu di bawah meja, ya, zaman reformasi di atas meja. Saat ini pun mejanya dikorupsi. Mejanya dikorupsi ya saat ini. Iya, oke. Saya ingin bahas sedikit karena tadi kita sebenarnya sudah bahas tentang fungsi pengawasan. Karena menurut saya ini penting Mas Yudi untuk dibahas.
dari sisi penegakan hukumnya tadi kita sudah bahas, sekarang dari fungsi pengawasan. Sebenarnya kan ada lembaga-lembaga atau instansi-instansi di daerah yang tugasnya mengawasi. Tadi kita sudah bahas juga bagaimana kemudian mereka sebenarnya takut pada bupati. Tapi ada DPRD. Catatan Anda terhadap DPRD seperti apa, Mas Yudi? DPRD itu kan orang yang berkompromi dengan kepala daerah. Bagi DPRD selama mereka nggak diganggu sama kepala daerah, mereka nggak akan ganggu. Bahkan di beberapa kasus DPRD terlibat perkara dengan kepala daerah. Ada yang menjadi kaki tangannya, ada yang kemudian disuap oleh kepala daerah. Jadi, dan yang menarik memang sistem politik kita untuk DPRD ini memang menarik ya. Jarang suatu daerah itu mempunyai gonjang-ganjing di daerahnya. Seperti sudah terkondisikan, Iya, ya kan? seperti aman saja. Seperti ya. aman saja. Mau dari berapa kali bupati yang korup, emang pernah ada yang di antara yang korup itu yang ketangkep itu kan OTT yang sekarang aja. Apakah ada yang pernah kena panja DPRD? Nggak pernah ya. Apa ada yang kena interpelasi? Iya kan? Enggak, karena tadi kedamaian harmonisasi kepala daerah dengan DPRD. Ya kan? Dan DPRD itu udah paham. Ya kan, cara bupati yang korupsi, siapa saja pengusahanya, udah paham sebenarnya. Jadi apa DPRD-nya memang tutup mata juga ya? Tutup mata, yang penting nggak diganggu, yang penting mereka bisa melaksanakan kegiatan mereka, termasuk anggaran kan juga, ya kan mereka juga masih gabung dengan APBD, ya kan. Nah, kemudian juga perintah dari partainya mungkin yang penting nggak gaduh di daerah, karena kan untuk pembangunan dan sebagainya. Akhirnya ketangkap-tangkap itu kan juga nggak ada hubungannya dengan tindakan-tindakan DPRD mengawasi, ya kan? Karena tadi damai. Kemudian juga yang menarik ya terkait dengan misalnya inspektorat, ya kan inspektorat kan ketika dibilangin ini punyanya bapak atau punyanya ibu atau punyanya orang nomor satu di situ, selesai mereka. Ini kan sebenarnya inspektorat inilah yang diharapkan kemudian bisa melapor ya ke KPK ketika mereka menemukan temuan-temuan yang mencurigakan atau penyalahgunaan wewenang. Tapi itu tidak berjalan ya? Nggak berjalan. Inspektorat itu hanya bisa melapor, hanya tegas kepada kalau istilahnya pegawainya bawah. Ya kan, yang golongan 2, golongan 3 gitu kan. Golongan 4 mungkin 4A gitu ya. Tapi begitu atasnya, apalagi ya, ternyata tadi saya katakan udah ada informasi ini punyanya kepala daerah, selesai. Ya kan? Bahkan ada awalnya mereka kerjanya bagus ya, nyari semua ngaudit, tapi begitu tahu ini punya siapa, akhirnya temuan di drop gitu kan, dikeluarkan. Jadi ya mau gimana, orang mereka adalah orang yang pada daerah, ya kan. Tapi kalau auditor saya pikir mereka kerjanya bagus lah. Kalau auditor itu kan disuruh kerja, dikasih kertas kerja, dikasih dokumen, mereka akan bekerja. Begitu, Mbak. Oke, kita break dulu, nanti kita akan sambung di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama di Kasih Paham. Saya masih bersama dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Mas Yudi, Anda pernah bilang bahwa kita sebenarnya juga punya kontribusi dalam menempatkan orang-orang ini di posisi sebagai pejabat dan kepala daerah. Apakah momen ini ketika kita menyaksikan datanya ya Mas, 9 kepala daerah di 2026, 15 sejak 2024, apakah momen ini kita juga harusnya sebenarnya refleksi dan introspeksi tentang bagaimana cara kita memilih pemimpin yang kebanyakan mungkin tidak berdasarkan kompetensi atau integritas atau melihat rekam jejak. Harus seperti apa sebenarnya kita mengingat-ingat lagi bagaimana cara kita memilih supaya kita tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, Mas Yudi? Ya, kalau bicara memilih kan akhirnya one man one vote itu ya. Artinya semua tergantung kepada orang itu memilih. Dan kemudian kan ini sudah ada seleksi ya dari partai, sehingga yang disajikan oleh partai ya masyarakat tinggal memilih. Ya ini kan yang menurut saya sangat riskan gitu ya. Atau tidak ada pilihan? Nggak ada pilihan, ada yang penting pilih. Kemudian tadi pilihannya pun juga ternyata si malakama, ya kan, kayak makan buah si malakama. Kalau pilih yang ini nanti korup, yang itu juga korup gitu kan. Nah, kemudian juga bicara gagasan, ide dan sebagainya, akhirnya nggak ke situ. Orang akhirnya money politik yang paling banyak. Iya, itu mungkin karena kondisi masyarakat kita kali ya, Mas Yudi. Tapi kalau mau memberi semangat atau memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa untuk berikutnya
pemimpin seperti apa yang harus kita pilih agar kemudian tidak menghasilkan produk-produk yang korup seperti ini? Bisa tidak diprediksi orang-orang mana yang kira-kira akan korup dan orang-orang mana yang kira-kira kita bisa pegang nih mereka selama menjabat akan bersih? Makanya tadi saya katakan bahwa kita kembali dulu ke parpol. Oke. Parpol. Wah, berat kalau berharap sama parpol ya, karena Mas Yudi. Tanpa parpol nggak bisa maju. Iya. Bener nggak? Kalau misalnya independen, mungkin aku maju gitu kan. Tapi jangan ngumpulin KTP banyak juga, pasti keluarin duit juga buat anggota, buat relawan gitu kan. Iya. Sama aja gitu kan. Jadi parpol ini sudahlah, ya kan. Saya paham bahwa tentu ada biaya-biaya, ya mungkin dianggapnya administrasi lah, bukan mahar ya. Kalau mahar kan dia mungkin dianggap terlalu kasar gitu kan. Wah, tapi tentu kan ada biaya juga yang dikeluarkan gitu kan. Buat kemudian buat kampanye, buat apa. Nah, sempat kan ada perdebatan, wah kembali ke DPRD aja. Bagi saya kembali ke DPRD juga sama juga gitu kan. Justru semakin sedikit orang yang bisa disuap, ya kan. Kemudian juga DPRD ini kan dia tidak mempunyai kekuatan sendiri, dia kekuatan dari atas. Kalau ada orang ngelobi atas, ya kan, suruh perintah mau apa DPRD. Nah, jadi bagi saya sekarang pilkada langsung masih tetap bagus, ya kan. Namun ya tadi kita berharap partai-partai cukuplah kepala daerah ketangkep. Ya mereka harus menjaring kepala daerah, mau sistemnya ada konvensi kah, dan sebagainya, memastikan bersih dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, bersih dari, mohon maaf, emang dinasti itu nggak dilarang, nggak ada yang larang dinasti. Ya istilahnya suami sama istri akhirnya bisa bertanding pun dalam pilkada kan nggak bisa dilarang. Atau anak lawan bapak partai yang berbeda gitu kan. Apa artinya harusnya kontrolnya dari parpol? Kontrolnya parpol, mau nggak mau, suka nggak suka harus parpol. Ya, mereka lah yang harus menyajikan pada masyarakat, ini loh calon yang bersih. Ya, tadi saya katakan, nyatakan banyak juga ikon-ikon yang populer gitu kan, yang bersih gitu kan dan sebagainya. Itu yang menurut saya harus diperbanyak. Ya, kalau tidak, ya sama aja membeli kucing dalam karung. Ya kan, begitu yang kepilih, pikirannya saya katakan bahwa orang itu korup dari awal, dia akan mau korup. Jadi ketika ada orang datang ke partai, itu udah tahu dia udah mencalonkan dia saya akan korup nanti gitu kan, walaupun nggak dibilang, tapi karena saya paham kan orang-orang partai kan bukan politisi kemarin sore, mereka bisa ngelihat kalau orang ini royal, orang ini apa dan sebagainya, harusnya mereka punya deteksi alarm, hati-hati gitu kan. Ya tapi ya tadi lagi bahwa terkadang uang itu kan logistik untuk mendanai juga gitu, ini yang menurut saya sangat menarik. Tapi bagi saya tadi ya, kalau misalnya parpol tidak membenahi rekrutmen nanti calon-calon kepala daerah, ya entah nanti mereka sendiri mengusung atau berkoalisi gitu kan, yang penting asal gitu kan, yang penting ini kan sudah mekanisme dan sebagainya, maka selesai. Kayak sekarang nih banyak kepala daerah yang mereka mengangkat saudaranya, mengangkat istrinya, mengangkat anaknya, ya kan, keponakannya gitu kan. Ya bagi saya itu udah menunjukkan suatu emang nggak dilarang, ya kan. Oh ini sudah sesuai kok dengan mekanisme, memang iya. Tapi kan di sisi etika, dan tadi saya katakan bahwa orang jatuh terpleset itu ya bukan karena batu besar, tapi karena batu kecil. Ya, ketika mereka melakukan itu dan viral, ngangkat ini dan itu, yakinlah bahwa matanya penegak hukum pasti akan ke mereka juga. Tinggal sekali lagi saya katakan, tinggal menunggu waktu. Kenapa juga kepala daerah lebih banyak ditangkepin? Karena kepala daerah adalah level politisi yang backingan politiknya juga paling rendah. Jadi ketika kita lihat ada kepala daerah yang kena kasus korupsi, pasti langsung di-cut oleh partainya. Langsung seperti dilepas itu. ya, makanya tentu kepala daerah, kalian sudahlah, jangan korup, berpikir untuk rakyat dan hidup berintegritas. Toh kita nggak tahu kan teman-teman nanti akan jadi apa. Hari ini bupati, besok gubernur, besok menteri. Karena banyak juga orang jadi gubernur kena dari kasusnya waktu dia menteri, ada orang jadi gubernur kena kasus dari Sekda, jadi kepala daerah, wali kota kena kasus karena Sekda. Ya kita nggak tahu jadi apa. Yang penting sekarang adalah berbuat dan anti korupsi. Oke, itu kan sebagai pemilih ya, Mas. Kita sebagai warga negara, sebagai pemilih. Ada lagi fungsi kedua sebenarnya kita sebagai pihak swasta, orang sipil yang kemudian harus berbisnis dengan pihak pemerintah. Ini
sangat rawan loh ketika Betul. mereka berbisnis. Ada orang-orang yang kemudian akhirnya menganggap lebih baik jangan dekat-dekat dengan pemerintahan karena salah-salah nanti malah justru masuk penjara. Apa catatan atau rekomendasi dari Mas Yudi untuk orang-orang yang harus melakukan bisnis dengan pihak pemerintah tapi tidak mau diperas? Ya, Susah ya? jangan ngasih duit. Tapi kalau Nggak ngasih misalnya duit nanti nggak dapat proyek ya ya kalau tapi. ada proyek, udah cari kerja yang lain. Rezeki kan udah ada takarannya, nggak Oke. ketuker. Ya. Sebab ini, kalau nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, ya kan? Kayak tadi, banyak orang oh udah terima-terima, nggak ketangkep. Memang ada orang yang sampai pensiun, sampai meninggal, nggak ketahuan korupsinya. Ya kan? Nah, tapi ada juga orang yang ketahuan. Nah, kita nggak tahu kapan kita akan ketahuan. Jadi, daripada kita kemudian ketahuan, ya saya berharap teman-teman kalau emang dilihat pengadaannya emang kotor gitu kan, udah rekayasa, harus menyuap gitu kan, lebih baik mundur saja. Oke. Ya kalau berani laporin, tapi kalau tidak ya udah mundur. Keselamatan kan kayak tadi banyak orang yang kemudian akhirnya menyesal. Memang menyesal itu di akhir. Kalau di awal pendaftaran. Gitu kan. jadi ya kembali lagi ya kalau emang menemukan ya seperti itu bagi saya ya lebih baik kita mundur. Kita kemudian nekat pun ya kan kita nggak tahu. Kita kasih duit misalnya kepada ajudan bupati, ternyata saat itu ada OTT KPK ya kita pun kena. Ya ketangkep Dan itu. resikonya lebih besar untuk warga sipil ya, Mas? Ya resikonya tentu juga kita kena juga gitu kan di penjara. Malah kalau mereka memang udah siap untuk korup. Pejabat sudah siap untuk korup, Siap untuk termasuk korup. konsekuensi hukumnya. Kita masuk ada mentalnya. Dan Bahkan mentalnya. keluarganya pun juga siap mental. Ya kan, tapi kalau swasta, Mbak, saya lebih banyak melihat yang menangis itu ada yang swasta. Nggak siap mental, menganggap itu ya itu kan demi ini juga. Keluarganya pun nggak siap juga. Karena tahu bapaknya pengusaha. Karena tahu bapaknya adalah orang sipil gitu kan. Ya, tapi justru kepala daerah ataupun koruptor ya, pejabat. Jadi ketika ketangkep keluarganya B aja gitu karena mereka udah siap karena mereka sendiri yang tahu bahwa bapak saya korup gitu kan karena dari gaya hidup mereka aja bisa dipenuhi, nggak mungkin dengan gajinya sebagai kepala daerah. Begitu batasnya. Mas Yudi terakhir, ini mungkin untuk meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan juga pengetahuan dari masyarakat karena ini kasih paham ya Mas. Mungkin yang lebih mengerikan daripada data-data korupsi kepala daerah yang kita tadi ulang-ulang terus, betapa banyaknya, betapa berulang, betapa polanya sama saja, tetapi terus orang-orang itu tidak takut untuk melakukan adalah masyarakat yang seolah pasrah dan apatis dengan kondisi. Jadi data-data ini terdengar seperti sesuatu yang sudah biasa, memang begitulah polanya bekerja pejabat daerah. Apa yang kemudian mungkin Mas Yudi bisa katakan kepada masyarakat untuk kemudian kita tarik lagi nih garis normalnya di mana bahwa ini tuh tidak normal, bahwa 9 kepala daerah dalam waktu 6 bulan itu tidak biasa dan jangan kemudian diterima sebagai sesuatu yang biasa. Ya saya pikir peran masyarakat kan adalah tadi menginginkan daerahnya maju. Nah sekarang ketika kemudian bupatinya dan korup dan sebagainya, ya tentu yang bisa dilakukan masyarakat tentang kendalinya adalah melaporkan. Tapi pun yang melaporkan juga nggak banyak. Pasti orang-orang yang selama ini berkiprah ya ada LSM ataupun aktivis seperti itu. Karena memang masyarakat sekali lagi kita kan ada di rantai paling ujung gitu kan dari kehidupan sistem bernegara gitu. Padahal katanya Vox Populi, Vox Dei gitu kan. Tapi ternyata hanya 5 tahun suara kita dibutuhkan. Setelah itu ya mereka akan korup sebanyak-banyaknya. Saya pikir sekarang yang penting kan pencerdasan masyarakat. Apalagi sekarang kualitas hidup masyarakat juga sangat bagus, pendidikan juga sudah semakin naik, banyak handphone gitu, alat komunikasi, kita juga bisa real time update informasi ya. Seharusnya sistem pelaporannya malah lebih banyak ya channelnya. Lebih banyak channelnya. Jadi menurut saya ya salah satu cara masyarakat adalah menghukum. Kalaupun nggak ketahuan, tapi ternyata jadi gini, ketika pembangunan nggak jalan, pasti ada sesuatu di situ. Kalaupun nggak ketangkep, kemudian ya masyarakat harus menghukum di pilkada berikutnya dengan tidak memilihnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yudi untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Dan pemirsa, korupsi adalah tanggung jawab bersama untuk dilawan. Integritas pemimpin berawal dari integritas warganya. Jangan beri ruang untuk praktek suap dan jangan takut untuk melapor ketika menemukan penyimpangan. Karena setiap rupiah yang hilang karena korupsi sesungguhnya adalah hak kita semua.
Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.